Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu asik banget loh. Dia punya banyak cara untuk mendapatkan akar-akarnya. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa untuk menghadapi masalah ini kita harus banyak strategi. Satu strategi sudah selesai, jangan menyerah, masih bisa kita selesaikan dengan strategi lain. Nah, gimana persamaan kuadrat ini mendapatkan akar-akarnya? Strategi apa, cara apa yang dia jalankan? Cus, kita ikuti ya materi kali ini. Nah, dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam persamaan kuadrat. Hadapi masalah, harus banyak kiat. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama dengan kita. Kebaikan sederhana yang kita lakukan mungkin akan sangat berarti bagi orang lain. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu apa toh? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, x itu adalah variabelnya. Yang di sini pangkatnya 2, yang di sini pangkatnya 1. Kalau pangkat 1 kita tidak tulis, tetapi kalau negatif 1 ditulis. Nah, kemudian a itu siapa? A itu adalah koefisien dari variabel berderajat 2. Kalau B adalah koefisien dari variabel berderajat 1. Kalau C itu adalah konstanta. A, B, C, D. Kalau abjad itu kan begitu ya urutannya. D-nya itu apa toh? D-nya itu adalah diskriminan. Diskriminan itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Yang penting kalian mengerti dulu bahwa diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Contoh soal. Yang pertama, 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya adalah koefisien dari variabel berderajat 2. Berarti A-nya adalah 3. B-nya adalah koefisien dari variabel berderajat 1. Sehingga B-nya adalah negatif 5. C-nya konstanta. Konstanta saja. Jadi C-nya adalah negatif 2. D-nya siapa? D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali A3, C-nya negatif 2. Min kali min. Nah, kalau sama tandanya dikalikan itu hasilnya positif. Negatif 5 kuadrat. Ya, kemudian min kalikan min, negatif kali negatif. Iya, kemudian 4 kali 3, 12 kalikan 2, 24. 25 tambah 24 berapa? Hitung, anak pinter pasti rajin untuk mau menghitung. Sekarang yang nomor 2. 8y dikurangi 2y kuadrat sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya adalah negatif 2. Wow, apa nggak salah nih? Masuk A-nya kok negatif 2? Kenapa bukan 8? Kok nggak 8? Yang di sini saja yang di depan 3. Nah, kita kembali kepada pengertian atau definisi dari A. A itu adalah koefisien dari variabel berderajat 2. Jadi bukan karena A itu di depan, kemudian dia disebut sebagai A, enggak begitu ya. Jadi yang namanya A itu adalah koefisien dari variabel berderajat 2. Ini variabel berderajat 2 itu
Y kuadrat. Ya. Koefisiennya yang ada di depannya ini berapa? Negatif 2. Paham kan sekarang? Jadi bukan letaknya di depan, di tengah, di belakang. Enggak gitu. Tapi dilihat dari variabelnya. B-nya berapa? B-nya adalah koefisien dari variabel berderajat 1. Nih, berderajat satunya adalah Y. Berarti yang namanya B-nya berapa? Ini dia. Tahu ya? C-nya adalah konstanta. Kalau di sini enggak ada, enggak ditulis karena 0. Berarti C sama dengan 0. Sekarang kembali D. D adalah B kuadrat min 4AC. B-nya iya kuadratkan dikurangi 4 kali A-nya negatif 2. C-nya adalah 0. Setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya pasti 8 kuadrat isikan di sini. Ditambah itu tadi 0. Ketemu sama dengan berapa? Yang ketiga, 5x kuadrat min 125 sama dengan 0. A-nya berapa A-nya? Lihat di variabel berderajat 2. Berarti A-nya adalah iya. B-nya ada nggak yang variabel berderajat 1? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti B sama dengan 0. C-nya adalah konstanta. Berapa konstantanya? Iya, sip. Sekarang D rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya 0, 0 kuadrat dikurangi 4 kalikan A-nya, kalikan C-nya. Min kalikan min, ketemu positif. 0 kuadrat, iya. Terus ditambah 4 kali 5, berapa? Kalikan 125 berapa? Isikan di sini. Teng. Anak rajin, anak kreatif, anak pinter pasti mau untuk menghitung biar besok bisa menghitung penghasilanmu yang sangat banyak. Amin. Jenis persamaan kuadrat. Ada beberapa jenis, kita bahas ya satu-satu ya. 1 persamaan kuadrat biasa. Cirinya adalah A sama dengan 1. Contohnya persamaannya adalah X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Yang di sini koefisien dari X kuadrat adalah 1. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Cirinya adalah B sama dengan 0. Contohnya X kuadrat min 9 sama dengan 0. A-nya ada 1, C-nya ada min 9, tapi B-nya tidak ada. Berarti B-nya sama dengan 0. 3. Persamaan kuadrat tak lengkap. Ciri C-nya sama dengan 0. X kuadrat min 10X sama dengan 0. A-nya ada. Merupakan koefisien dari X kuadrat. A sama dengan 1. B-nya ada. Koefisien dari X yaitu negatif 10. C-nya nggak ada. Berarti C-nya 0. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Cirinya adalah A, B, C semua rasional. Contohnya 2x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 6. C-nya berapa? Positif 5. Semuanya adalah rasional. Nah, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada beberapa cara yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Tadi persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya kan nggak boleh ya sama dengan 0. Nah, B ini adalah hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2. Sedangkan C-nya adalah hasil perkalian antara suku ke-1 dan ke-2.
Aduh, maksudnya gimana sih? Nah, akan kita jelaskan lebih lanjut di langkah berikutnya. Biar lebih paham, kita lihat soalnya ini ya. Kita ambil untuk yang A itu adalah bentuk A sama dengan 1. Soalnya Y kuadrat min 5Y tambah 6 sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Negatif 5. C-nya berapa? Positif 6. Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita mesti cari bilangan yang jika dikalikan itu ketemu positif 6, tetapi kalau dijumlahkan ketemu negatif 5. Yuk, berapa bilangannya? Coba saran saya ya, kita cek untuk negatif 3 dan negatif 2. Negatif 3 kalikan negatif 2 ketemu berapa? Positif 6. 3 dengan 2 itu kalau dikalikan ketemu 6, ini sama-sama negatif. Kalau sama tandanya, hasilnya positif kalau dikalikan. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 2 ketemu berapa? Negatif 5. Nah, kita cek dulu. Y dikurangi 3 kalikan Y dikurangi 2. Ini dengan sifat distributifnya kita pisahkan antara Y dengan negatif 3. Y dikalikan Y min 2, kemudian ini min 3 dikalikan Y min 2. Y dikalikan Y ketemu berapa? Y kuadrat. Y dikalikan min 2, min 2Y. Min 3 kalikan Y, min 3Y. Min 3 kalikan min 2, positif 6. Y kuadrat, ini positif 6. Min 2Y, min 3Y, min 5Y. Cocok ya dengan soalnya ya? Hore, asik, asik, asik. Nah, jadi faktor persamaan kuadrat tadi adalah Y dikurangi 3 dan Y dikurangi 2. Untuk Y dikurangi 3 sama dengan 0, ketemu Y sama dengan 3. Untuk Y dikurangi 2 sama dengan 0, ketemunya Y sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah Y1 sama dengan 3 dan Y2 sama dengan 2. Udah lebih ngerti kan? Nah, sekarang kita lanjut untuk B, A-nya lebih besar dari 1. Contoh soalnya adalah 3P kuadrat dikurangi 7P dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita ingat. Syarat yang pertama, kalau dikalikan ketemu negatif 6. Syarat yang kedua, dikalikan lagi bilangan yang lain ketemu 3. Syarat yang ketiga, semua itu dijumlahkan ketemu negatif 7. Aduh, gimana? Bingung? Enggak, kamu kan anak kreatif dan pintar, pasti bisa. Kita coba aja ya, tenang aja. Yuk, kita lihat untuk bilangan yang dikalikan ketemu negatif 6. Saran saya ini, positif 2 kali negatif 3. Kemudian ya, untuk yang 3 depan ini, ya 3 kali 1. Kita coba dulu ya, nggak usah bingung. 3P ditambah 2, kalikan P dikurangi 3. Negatif 6 ini tadi dari 2 dikurangi 3. Ini dikalikan. Positif 2 dikalikan negatif 3. Ya, kemudian untuk yang 3 ini, 3 dengan 1 di sini. Kalau P kuadrat ya P kalikan P. Gimana? Bingung? Ulang ya? Ulang ya? Oke. Kita lihat nih di sini. Negatif 6. Dicari bilangan kalau dikalikan ketemu negatif 6. Tidak hanya itu syarat pertama. Syarat kedua, ada lagi bilangan yang lain kalau dikalikan ketemu 3. Dan kombinasi dari kedua hal tadi dijumlahkan ketemu negatif 7. Untuk 6 kita coba ya. Positif 2 kalikan negatif 3. Untuk 3, ya 3 kali 1. Positif 2 kalikan
negatif 3. 3-nya 3 kali 1. P kuadrat, P kalikan P. Kita hitung dulu. Depan kalikan depan. 3P kalikan P. 3P kuadrat. Belakang kalikan depan. 2 dikalikan P. 2P. Depan kalikan belakang. 3P dikalikan negatif 3. Ketemu negatif 9P. Dan belakang kalikan belakang. 2 dikalikan negatif 3. Ketemunya negatif 6. Ini sebenarnya sama dengan cara ini. Kalau ini tadi dengan sifat distributifnya. Kalau ini cara simpelnya, cara praktisnya gitu loh. Nah, kita jumlahkan ya. 3P kuadrat 2 ditambah negatif 9 min 7P. Ini min 6. Cocok ya dengan soalnya ya. Sehingga akarnya akan kita dapatkan dari faktor ini tadi. 3P tambah 2 sama dengan 0. P sama dengan negatif 2/3. Akar yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, P min 3. P min 3 sama dengan 0. P-nya sama dengan 3. Ketemu sudah akarnya. P1 dan P2. Cara yang kedua untuk mencari akar-akar adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya adalah x kuadrat plus 14x tambah 40 sama dengan 0. Nah, perhatikan untuk B-nya adalah 14. Kita akan memasukkan setengah dari B ini ke dalam persamaan kita. 14 dibagi 2 sama dengan 7 ya toh. Ini kita akan masukkan ke dalam persamaan kita. Jadi x tambah 7 dalam kurung dikuadratkan tambah 40 sama dengan 7 kuadrat. Kenapa ini di sini ditambahkan 7 kuadrat? Karena ini adalah persamaan. Di sebelah ruas kiri ya, di ruas kirinya kita memasukkan bilangan baru yaitu 7 kuadrat. 7 kuadrat, maka sebelah ruas kanan juga kita tambahkan 7 kuadrat agar persamaannya menjadi seimbang. X tambah 7 dalam kurung kuadrat ditambah 40 dikurangi 40 sama dengan 7 kuadrat dikurangi 40. Kenapa kok ini muncul dikurangi 40? Karena kita akan mengenolkan yang 40 ini. 40 ini kan kita nolkan sehingga kita kurangi dengan 40. Kita beri inverse penjumlahannya. Karena ruas kiri ada muncul dikurangi 40, maka ruas kanan juga akan kita beri biar seimbang. Nah, 7 kuadrat berapa? 49. Dikurangi 40, ketemu berapa? 9. Sehingga X tambah 7 dalam kurung kuadrat sama dengan 49 kurangi 40 itu sama dengan 9. Kalau X tambah 7 sama dengan plus minus akar 9. Akar 9 berapa ya? 3. Sehingga ini sama dengan X tambah 7 sama dengan plus minus 3. Kita ambil yang positif dulu, baru kemudian yang negatif. X tambah 7 sama dengan 3, ketemu X1 sama dengan 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 7 berapa ya? Hitung. Pasti bisa, anak pintar, anak kreatif ya. Kemudian kita ambil yang negatif, X tambah 7 sama dengan min 3. X2 berarti sama dengan min 3, min 7 sama dengan berapa? Hitung. Anak pintar, anak kreatif pasti bisa menghitung. Nah, cara yang ketiga untuk mencari akar-akar adalah dengan rumus ABC. Nah, diskriminannya yang tadi, D adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga X12-nya sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Pada soal tadi X kuadrat plus 14X
ditambah 40 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah 14, C-nya adalah 40. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat, B-nya adalah 14. 14 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya. 1, C-nya adalah 40. Sama dengan 196 dikurangi 4 kali 40. 160. Berapa 196 dikurangi 160? Hitung. Anak pinter pasti bisa. Ayo, interaktif biar kalian paham. Nah, ketemulah akar D sama dengan akar 36 sama dengan berapa? Hitung. Ingat. Ya, pasti bisa. Jadi X1 2-nya adalah min B plus minus akar D per 2A. Kita masukkan angka-angkanya ya. Bilangannya dimasukkan. Min B berarti min 14. B-nya 14. Plus minus akar D, akar 36 adalah 6. Dibagi 2A, A-nya adalah 1. Nah, X1-nya kita ambil yang negatif dulu. Boleh atau mau diambil yang positif boleh. Kita ambil yang negatif ya. X1 sama dengan min 14 dikurangi 6 bagi 2. Ketemu berapa? Hitung. Gampang tinggal ngitung, sudah saya bantu banyak toh. Nah, sekarang yang X2 sama dengan min 14 tambah 6 dibagi 2 sama dengan hitung lagi, jangan malas. Nah, anak pinter. Nah, apakah pemahaman kalian itu sudah oke? Kita cek dengan uji kompetensi ya. Nomor 1. Carilah persamaan kuadrat yang ekuivalen atau yang senilai dengan 2 dikurangi 4x per 5x sama dengan 3 dikurangi 2x per min x. Yang pertama, cara penyelesaiannya gimana? Soal seperti ini gampang. Kita kalikan silang ini. 2 dikurangi 4x kita kalikan min x. Yang 5x dikalikan 3 min 2x. Kenapa sih dikalikan silang? Ini jawabannya ada di video pembelajaran saya kelas 7 tentang operasi bilangan bulat ya, pada pecahan yang senilai. Ada di operasi bilangan bulat, ada di pecahan ada. Silahkan diklik video kelas 7 untuk mengingat. Kita kalikan silang ya. Min x dikalikan 2 min 4x sama dengan 5x 3 dikurangi 2x. Nah, dengan sifat distributif kita kalikan. Min x kalikan 2, min 2x. Min x kalikan min 4x plus 4x kuadrat. Sama dengan 5x kalikan 3, 15x dikurangi 5x kalikan 2x min 10x kuadrat. Nah, ini akan kita jadikan dalam satu ruas. Sehingga menjadi min 2x plus 4x kuadrat dikurangi 15x plus 10x kuadrat sama dengan 0. Sifat komutatif penjumlahan kita deket-deketkan yang sejenis. 4x kuadrat ditambah 10x kuadrat dikurangi 2x min 15x. Ini min 2x min 15x didekatkan. Sama dengan berapa? X kuadrat sudah sama ya. 4 tambah 10 tinggal menjumlahkan. Berapa? 14 di sini. Kemudian X dengan X. Ini kita tulis X-nya dulu. Min 2 min 15. Menjadi berapa? Min 17. X sama dengan 0. Seperti itu. Soal yang kedua, 3 adalah salah satu akar dari 3 tambah 5y min ky kuadrat sama dengan 0. Berapakah? Berapa ya? Ayo kita hitung. Let's go. Cus.
Untuk yang soal tadi, 3 tambah 5Y kurangi KY kuadrat sama dengan 0. Kita ganti ya, Y-nya sama dengan 3. 3 ditambah 5 kali 3, Y-nya kita ganti dengan 3, dikurangi K, Y kuadrat, Y-nya ganti 3, menjadi 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi 3 ditambah 5 kali 3 berapa? Di sini. Dikurangi 9K sama dengan 0. 3 ditambah 5 kali 3 tadi, ya, berapa dapatnya? Sama dengan 9K. Bisa kan? Hitung, anak pinter pasti bisa, ya toh? Sehingga K sama dengan jumlahan ini tadi ya, 3 ditambah 5 kali 3, ini tadi, dibagi 9. Ketemunya berapa? Ketemu sudah. Sekarang soal yang ketiga. 2 bilangan cacah genap berturutan hasil kalinya 24. Tentukanlah bilangan tersebut. Bilangan cacah genap loh ya, diinget-inget ya, cacah genap. Sehingga kalau kita misalkan punya bilangan Y, maka bilangan satunya adalah Y tambah 2. Nah, hasil kalinya 24. Berarti Y dan Y tambah 2 ini dikalikan. Ya, ketemu sama dengan 24. Ini Y kuadrat tambah 2Y kurangi 24 sama dengan 0. Y kalikan Y itu Y kuadrat. Y kalikan 2 adalah 2Y. Nah, kita harus mencari akar-akar dari persamaan ini. Ingat caranya. Dikalikan nanti ketemu min 24, tapi kalau dijumlahkan ketemu 2. Min 24 itu kita coba ya, 6 dengan negatif 4. Kalau dikalikan ketemu min 24. Kalau dijumlahkan 6 ditambah min 4, ya, ketemunya plus 2. Cocok ya. Nah, kita masukkan ke sini. Y tambah 6 dikalikan Y min 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Y tambah 6 sama dengan 0, Y-nya berapa? Iya. Kemudian untuk Y min 4 sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Y sama dengan 4. Nah, yang diminta itu bilangan cacah genap. Sehingga kita dapatkan kalau Y sama dengan negatif 6 nggak berlaku karena ini adalah bilangan negatif. Nah, sehingga yang berlaku adalah Y sama dengan 4. Diminta bilangan satunya adalah Y tambah 2. Y dan Y tambah 2. Kalau Y yang satunya adalah 4, berarti satunya tinggal nambahkan 2. Ya toh? Y tambah 2 berarti 4 tambah 2. Hitung. Disimpulkan. Jadi bilangan cacah genap yang berturutan hasil kalinya 24 adalah dan Jawabannya Ibu tunggu di komentar YouTube. Oke. Asik, sudah selesai. Mendatang kita akan membahas tentang jenis akar persamaan kuadrat. Tentu saja buat kalian yang kreatif, anak-anak yang manis, anak-anak yang pintar, akan saya beri bonus tips praktis untuk mempercepat penyelesaian soal. Goodbye, dadah, tetap belajar ya, tetap semangat.